Bismillahirrahmanirrahim. Perincian bagian ahli waris. Bagian-bagian ahli waris dikelompokkan berdasarkan ahli waris berserta kemungkinan-kemungkinan bagian yang diperoleh. Ahli waris yang pertama yaitu anak laki-laki. Kemungkinan mendapatkan warisnya yaitu semua harta ketika dia sendirian atau tidak ada ahli waris lainnya. Bisa juga mendapatkan sisa harta ketika ada ahli waris lainnya. Kemungkinan juga mendapatkan warisnya itu secara berbagi 2:1 itu ketika ada anak perempuan. Ahli waris yang kedua yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemungkinan mendapatkan warisnya itu semua sisa harta ketika tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemungkinan juga mendapatkan warisnya itu terhalang, yaitu ketika ada anak laki-laki. Ahli waris yang ketiga yaitu bapak. Bapak kemungkinan mendapatkan warisnya itu 1/6 ketika ada anak atau cucu laki-laki. Kemungkinan juga mendapatkan 1/6 plus asobah ketika ada anak atau cucu perempuan. Bisa juga mendapatkan asobah, yaitu ketika ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan. Ahli waris yang keempat yaitu kakek. Kakek kemungkinan mendapatkan warisnya itu terhalang ketika ada bapak. Bisa juga mendapatkan 1/6, yaitu ketika ada anak atau cucu laki-laki. Kemungkinan juga mendapatkan 1/6 plus asobah, yaitu ketika ada anak atau cucu perempuan. Ahli waris yang kelima yaitu saudara laki-laki kandung. Kemungkinan mendapatkan warisnya itu terhalang ketika ada anak laki-laki, cucu laki-laki atau bapak. Bisa juga mendapatkan asobah bin nafsi, yaitu ketika tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki atau bapak. Kemungkinan juga mendapatkan 1/3, yaitu ketika dalam masalah musyarakah. Ahli waris yang keenam yaitu saudara laki-laki sepapak. Kemungkinan mendapatkan warisnya itu terhalang ketika ada anak atau cucu laki-laki, ada bapak, ada saudara laki-laki atau saudara perempuan bersama anak atau cucu perempuan. Bisa juga mendapatkannya itu asobah bin nafsi, yaitu ketika tidak ada anak atau cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama anak atau cucu perempuan. Ahli waris yang ketujuh yaitu saudara laki-laki seibu. Kemungkinan mendapatkan warisnya itu terhalang ketika ada anak, cucu, bapak atau kakek. Bisa juga mendapatkan 1/3, yaitu ketika ada 2 orang atau lebih dan tidak ada anak, cucu, bapak atau kakek. Kemungkinan juga mendapatkan 1/6, yaitu ketika sendirian dan tidak ada anak, cucu, bapak atau kakek. Ahli waris yang ke-8 yaitu keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman kandung, paman sebapak, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki dari paman sebapak. Kesemuanya itu kemungkinan mendapatkan warisnya asobah jika ada sisa. Dan yang menjadi penghalang mereka mendapatkan waris itu jika ada ahli waris laki-laki yang lebih dekat. Kemudian ahli waris yang ke-9 itu ada suami. Suami kemungkinan mendapatkan warisnya itu 1/2 ketika tidak ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan. Kemungkinan juga mendapatkan 1/4, yaitu ketika ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan. Ahli waris yang ke-10 yaitu anak perempuan. Kemungkinan mendapatkan warisnya itu 1/2 ketika sendirian dan tidak ada anak laki-laki. Bisa juga 2/3, yaitu ketika ada 2 orang atau lebih dari satu dan tidak ada anak laki-laki. Kemungkinan juga mendapatkan asobah bil ghair, yaitu ketika bersama anak laki-laki. Ahli waris yang ke-11 yaitu ahli waris yang ke-11 yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemungkinan mendapatkan warisnya itu terhalang ketika ada anak laki-laki maupun 2 orang anak perempuan atau lebih. Bisa juga mendapatkan waris itu 1/2, itu ketika sendirian dan tidak ada cucu laki-laki atau 1 orang anak perempuan. Bisa juga 2/3, yaitu ketika ada 2 orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki atau 1 orang perempuan.
Kemungkinan juga mendapatkan 1/6, yaitu ketika ada 1 orang anak perempuan dan tidak ada cucu laki-laki. Kemungkinan juga mendapatkan asoba bil ghair, yaitu ketika bersama cucu laki-laki. Ahli waris yang ke-12 adalah ibu. Ibu kemungkinan mendapatkan waris itu 1/3, itu ketika tidak ada anak, cucu maupun 2 orang saudara atau lebih. Kemungkinan juga mendapatkan 1/6, yaitu ketika ada anak, cucu maupun 2 orang saudara atau lebih. Bisa juga mendapatkan 1/3 dari sisa, yaitu ketika termasuk hurawain. Ahli waris yang ke-13 yaitu nenek, baik dari ibu maupun dari bapak. Kemungkinan mendapatkan warisnya itu terhalang ketika, atau dalam artian terhalangnya itu nenek dari ibu terhalang oleh ibu, nenek dari bapak terhalang oleh bapak dan ibu. Kemungkinan juga nenek mendapatkan warisnya itu 1/6 ketika tidak ada penghalang. Ahli waris yang ke-14 yaitu saudara perempuan kandung. Kemungkinan mendapatkan warisnya itu terhalang ketika ada anak atau cucu laki-laki atau bapak. Dan kemungkinan juga mendapatkan 1/2 itu ketika sendirian dan tidak ada anak atau cucu perempuan atau saudara laki-laki kandung. Bisa juga mendapatkan 2/3, yaitu ketika sendirian, ketika ada 2 orang atau lebih dan tidak ada anak atau cucu perempuan maupun saudara laki-laki kandung. Kemungkinan juga mendapatkan asobah bil ghair, yaitu ketika bersama saudara laki-laki kandung. Dan kemungkinan juga mendapatkan asobah ma'al ghair, yaitu ketika tidak ada saudara laki-laki kandung tapi ada anak atau cucu perempuan. Kemudian ahli waris yang ke-15 yaitu saudara perempuan sebapak. Kemungkinan mendapatkan warisnya itu terhalang ketika ada anak atau cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung ketika bersama anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Bisa juga mendapatkan 1/2, yaitu ketika sendirian dan tidak ada saudara laki-laki sebapak atau saudara perempuan kandung. Kemungkinan juga mendapatkan 2/3, yaitu ketika ada 2 orang atau lebih dan tidak ada anak atau cucu perempuan, juga tidak ada saudara kandung baik laki-laki maupun perempuan. Bisa juga mendapatkan 1/6, yaitu ketika bersama dengan satu orang saudara perempuan kandung. Kemungkinan juga mendapatkan asobah bil ghair, yaitu ketika bersama saudara laki-laki sebapak. Kemungkinan juga mendapatkan asobah ma'al ghair, yaitu ketika bersama anak atau cucu perempuan. Selanjutnya ahli waris yang ke-16 yaitu saudara perempuan seibu. Kemungkinan mendapatkan warisnya itu 1/3 ketika tidak ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan dan tidak ada bapak atau kakek. Bisa juga mendapatkan 1/3 bagian, yaitu ketika ada 2 orang atau lebih. Kemungkinan juga mendapatkan 1/6 bagian, yaitu ketika hanya sendirian. Selanjutnya yang ke-17 yaitu ahli waris yang ke-17 yaitu istri. Istri kemungkinan mendapatkan warisnya itu 1/4, itu ketika tidak ada anak atau cucu. Kemungkinan juga mendapatkan 1/8 bagian, yaitu ketika ada anak atau cucu. Shadaqallahul azim.